Shalom, Arise Generation. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan turunlah atas kita sekalian anugerah, damai, sukacita yang berkelimpahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nats panggilan beribadah hari ini diambil dari Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Shalom Arise Generation, gimana kabarnya? Kita bersyukur karena kita punya Allah yang selalu memberikan kita kasih yang baru setiap harinya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau nyatakan bahwa nama Tuhanlah adalah nama yang terindah. What a beautiful name. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is.
Teman-teman, kita mau nyatakan bahwa bahkan kematian pun tidak akan bisa menghentikan Tuhan kita. Death could not hold you. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Shalom, Rise Generation. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Dan di awal Desember ini kita akan membahas satu tema yaitu tentang peace atau damai. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan, berdoa supaya setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu, kami betul-betul sungguh membuka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, untuk dijamah oleh firman Tuhan, dan biarlah kami betul-betul bukan hanya mendengar, tetapi kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus bekerja dalam diri kami, Roh Kudus bekerja di dalam setiap hidup kami, sehingga firman Tuhan akan hidup di dalam hidup kami dan kami melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari satu ayat saja, yaitu di dalam Lukas 2 ayat 14. Lukas 2 ayat 14 berkata demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dalam suasana Natal, seringkali kata damai dikumandangkan. Dunia pada umumnya merindukan damai. Dibentuknya sebuah organisasi internasional yang disebut dengan PBB, singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana salah satu tujuannya adalah untuk perdamaian dan keamanan dunia. Pertanyaan saya, apakah betul dunia bisa semakin hari semakin damai? Kenyataannya tidak demikian, bukan? Tetap saja ada keributan yang dialami di berbagai negara. Demola, perampokan, masalah demi masalah terjadi. Bahkan COVID-19 pun dunia dibuat tidak aman dan tidak damai, bukan? So, pada kenyataannya dunia itu tidak bisa lepas dari masalah. Lalu bagaimana damai bisa terwujud? Nah, dalam Lukas 2 ayat 14 yang kita baca, malaikat mengkumandangkan damai sejahtera di bumi, bertepatan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Pertanyaan lagi, apakah dengan kelahiran Tuhan Yesus dunia menjadi damai? Kalau teman-teman renungkan, kehadiran Kristus tidak mengubah satu keadaan menjadi damai loh. Kehadiran Kristus justru menimbulkan suasana yang tidak damai di bumi. Kelahirannya malah mengakibatkan kecemburuan serta ketidaktenangan hati Raja Herodes, sehingga terjadi pembunuhan anak-anak di bawah usia 2 tahun di seluruh tanah Yudea. Ketika Kristus mulai menjalankan pelayanannya di bumi ini, tidak ada sambutan yang baik dari manusia. Ia ditolak, bahkan timbul pula perpecahan di bumi dengan kehadiran Kristus.
Yesus sendiri berkata, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi ini? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Di dalam Lukas 12 ayat 51 sampai 52. Nah teman-teman, kita melihat bahwa Yesus mengatakan kehadiran saya justru kadang-kadang membawa pertentangan dan penganiayaan. Dan memang pada waktu itu orang-orang percaya pun banyak mengalami penganiayaan dan pertentangan, bukan? Nah di sisi lain mari kita melihat bahwa konteks Lukas 2 adalah pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus dinyatakan kepada para gembala. Oke, siapa para gembala itu? Tidak ada yang istimewa dari para gembala. Ya, gembala itu adalah simbol rakyat jelata, kelompok pinggiran. Mereka sangat terbatas. Mereka hidup di luar benteng-benteng pertahanan kota bersama para penderita kusta dan orang-orang buangan lainnya. Mereka ada seorang yang pada waktu itu tidak dianggap sama sekali. Tidak boleh masuk ke ruang suci bait Allah. Mereka disebut kelompok yang menderita. Di siang hari mereka kepanasan, di malam hari mereka bisa sangat kedinginan karena mereka tinggal di gua-gua yang kadang-kadang memiliki udara yang sangat ekstrim. Belum lagi dengan bahaya serigala, ular, dan lain sebagainya, itulah kondisi seorang gembala. Nah setelah mereka mendapatkan berita malaikat yang berkata, damai sejahtera di bumi, pertanyaan saya, apakah kondisi mereka berubah? Tidak sama sekali. Mereka tetap sebagai gembala yang miskin dan hidup di gua-gua. Tuhan tidak mengubah mereka menjadi kaya. Maka apa yang dimaksud dengan damai sejahtera? Damai sejahtera seperti apa yang dimaksudkan oleh malaikat Allah? Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar 2 hal yang berkaitan dengan damai sejahtera yang Alkitab ajarkan. Oke, yang pertama, damai sejahtera yang dimaksud yang pertama adalah yang Alkitab maksudkan dengan damai sejahtera yaitu keadaan berdamai dengan Allah. Begini. Pada mulanya Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan kondisi yang baik, bukan? Bahkan dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ini menunjukkan suasana yang baik, tidak ada perang, kondisi terkendali, semua aman, semua berada dalam kondisi yang damai sejahtera. Namun perhatikan, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka suasana baik, aman, dan damai mulai berubah. Hubungan antara manusia dan Allah menjadi jauh. Manusia takut bertemu dengan Allah dan persekutuan antara Allah dan manusia menjadi terputus. Bahkan persekutuan antara manusia dengan manusia sendiri pun menjadi rusak. Adam mulai menyalahkan Hawa. Mulai saat itulah ketika dosa masuk di dalam kehidupan manusia, keadaan yang damai menjadi rusak dan menjadi kacau. Terjadi pembunuhan Kain terhadap Habel, kemudian juga sampai zaman Nuh Allah harus memusnahkan manusia yang semakin rusak moralnya. Maka damai sejahtera menjadi rusak ketika dosa masuk dalam kehidupan manusia. Bagaimana suasana yang damai dan baik itu bisa dipulihkan kembali? Yaitu dengan satu cara, manusia harus didamaikan kembali dengan Allah. Karena itulah ayat 14 dari Lukas 2 yang kita baca adalah damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Perhatikan kalimat di antara manusia yang berkenan kepadanya, ini berarti damai sejahtera yang dimaksud di sini adalah perdamaian atau pemulihan hubungan antara Allah dengan manusia yang berkenan kepadanya. Siapa manusia yang berkenan kepadanya? Yaitu manusia yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya melalui Yesus Kristus manusia bisa berdamai kembali dengan Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 9 ayat 5, dikatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Raja damai. Raja damai, perhatikan, dikatakan di situ, yaitu yang memperdamaikan Allah dengan manusia berdosa. Oke, kembali ke kisah hidup gembala. Mereka tidak diubahkan keadaannya, bukan? Tetapi Alkitab catat di dalam Lukas 2 ayat 20, mereka pulang dengan penuh sukacita. Mengapa mereka bersukacita? Karena mereka menemukan satu damai dalam hidup mereka. Mereka menemukan Kristus yang menjadi pembawa damai antara mereka dengan Allah. Jadi konsep damai sejahtera dalam firman Tuhan pertama-tama berbicara apa? Pemulihan hubungan antara Allah dengan manusia yang tadinya rusak karena dosa. Nah, setelah konteks damai sejahtera berbicara tentang pemulihan hubungan antara Allah dan manusia, maka hal kedua kita akan belajar tentang damai sejahtera yang diajarkan Alkitab adalah damai sejahtera itu berbicara tentang iman yang teguh di dalam Tuhan. Dalam perjanjian lama, penggunaan kata damai sejahtera atau bahasa Ibrani adalah shalom. Itu sangat berkaitan dengan iman mereka kepada Yahweh atau kepada Allah. Dalam Yesaya 26 ayat 3 berkata demikian. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Teman-teman perhatikan di sini jelas sekali. Damai sejahtera dikaitkan dengan keteguhan hati percaya kepada Allah. Nah, damai sejahtera dalam pemahaman iman Kristen adalah damai sejahtera yang tidak bergantung kepada keadaan senang ataupun susah. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan pun, Allah sanggup memberikan damai sejahtera itu. Seperti dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus mengatakan demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Teman-teman perhatikan, di sini Yesus ingin mengatakan, damai sejahtera dariku akan kamu alami, ku tinggalkan bagimu. Meskipun ada masalah. Tetapi jika engkau sepenuhnya percaya kepadaku, pasti ada kekuatan ekstra akan menyertaimu yang melebihi kekuatan manusia. Memang secara manusia kita bisa takut, diliputi rasa tidak aman. Tetapi kalau hidup kita betul-betul benar-benar dipenuhi dengan kehadiran Tuhan yang menyertai kita, kita pasti akan memperoleh kekuatan untuk sanggup melewati segala rintangan bersama Allah. Oke, saya kasih contoh ya. Satu kisah hidup yang menarik sekali, yaitu kisah hidup dari Fanny Crosby. Fanny Crosby hidup dari tahun 1820 sampai 1915. Jadi dia hidup selama 94 tahun. Pada saat ia berumur 6 minggu, ia terkena flu dan matanya mengalami peradangan. Namun ketika dibawa ke dokter, terjadi malpraktek yang membuat matanya buta. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 6 bulan sehingga dia dibesarkan oleh ibunya dan neneknya. Saat usia 5 tahun dicoba lagi diperiksa di dokter dan ternyata diketahui matanya tidak bisa dioperasi, berarti dia buta selamanya. Karena keadaan yang buta sejak kecil dia sudah dibully oleh teman-temannya, dia diejek, diolok-olok, dia mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan. Tapi bersyukur, ibu dan neneknya seorang Kristen yang sudah percaya Yesus dan taat melakukan firman, sehingga mereka selalu mengajarkan Fanny Crosby untuk berdoa dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan mereka juga mengajarkan Fanny Crosby untuk menghafalkan ayat-ayat Alkitab yang dipegangan untuk hidup dia. Sehingga Fanny terus belajar untuk menghadapi masalah bersama dengan Yesus. Dia belajar untuk tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Akhirnya, kondisinya yang buta tidak membuat dia menyerah. Dia tetap tekun belajar dan belajar sampai akhirnya ia mendaftar di New York Institute for the Blind. Yaitu Institut Tunanetra New York untuk orang buta pada usia 15 tahun. Dengan sikapnya yang melibatkan Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dia sanggup menjalani dan melalui segala tantangan bersama dengan Tuhan. Ada damai sejahtera di dalam dirinya meskipun ada masalah. Ada pengharapan dalam hidupnya.
Sehingga dia bisa menjalani hidup dengan baik. Bahkan dia bisa menulis kurang lebih ya 9.000 lagu. Khususnya lagu-lagu rohani. Dan dia menulis 3 kumpulan puisi. Dan dia menjadi seorang wanita Amerika yang sangat terkenal pada saat itu. Lagu-lagu rohaninya dinyanyikan di berbagai dunia. Dia diundang sebagai pembicara di berbagai tempat. Dan dia berkenal dengan orang-orang yang penting yang terkenal pada waktu itu. Dan banyak orang yang kagum dengan dia. Karena dengan kondisi buta dia bisa menghasilkan lagu yang begitu banyak. Dan puisi-puisi yang sangat bagus. Pertanyaan saya, mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah Fanny Crosby memiliki Yesus dan menjadikan Yesus sandaran dan kekuatan dalam hidupnya. Sehingga di tengah kesulitan yang dia alami, dia tetap memiliki damai sejahtera Allah. Damai sejahtera yang dia miliki tentu saja membuat dia memiliki satu iman kepada Yesus. Dan itu menjadi kekuatan bagi dia untuk menjalani hidupnya bersama dengan Yesus. Sehingga dia bisa menghasilkan karya-karya menjadi berkat buat banyak orang. Hidupnya tetap bisa maksimal karena bersama Yesus. Dan teman-teman, kalau Fanny Crosby bisa mengalami hal seperti itu, kamu pun bisa. Mengapa? Karena kita memiliki Tuhan yang sama. Tuhan Yesus yang memampukan Fanny Crosby. Tentu saja dia akan memampukan saya dan teman-teman. Amin. Pertanyaannya, bagaimana kita memiliki iman yang teguh sehingga kita tetap bisa dipenuhi damai sejahtera Allah di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan? Di tengah-tengah rintangan yang kita hadapi? Jawabannya, engkau harus melatih dirimu untuk dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah melalui apa? Melalui cara isi hidupmu dengan firman dan doa setiap hari. Mengapa setiap hari mengisi hidupmu dengan firman dan doa? Karena setiap hari kita akan menghadapi tantangan demi tantangan yang tak terduga, bukan? Dengan mengisi hidupmu dengan firman dan doa setiap hari itu berarti persediaan rohani kita tidak akan habis-habis. Kita memiliki kekuatan rohani yang konstan, tetap stabil untuk menghadapi persoalan. Kekuatan rohani itulah yang menjadi sumber kekuatan Allah untuk memperoleh damai sejahtera Allah dalam menjalani hidup yang penuh dengan powerful, hopeful, meskipun ada masalah. Saya percaya itu akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga makna damai sejahtera Allah di antara manusia yang berkenan kepadanya, yaitu damai yang telah memperdamaikan kita. Orang-orang yang percaya kepada Kristus diperdamaikan dengan Allah. Dan ketika diperdamaikan dengan Allah, kita akan menjalani hidup dengan kekuatan daripada kepada Allah. Iman yang teguh kepada Allah untuk menghadapi tantangan. Jadi meskipun ada tantangan, kalau kita memiliki Allah, Yesus yang hidup di dalam hidup kita, kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Bahkan kita bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda dan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah damai sejahtera yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami belajar tentang damai sejahtera yang bisa kami dapatkan jika kami dipulihkan hubungan dengan Allah. Kami menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terjadi damai sejahtera, perdamaian antara Allah dengan kami. Dan sehingga kami bisa memperoleh hidup yang kekal. Dan damai sejahtera akan terus kami miliki. Karena kami pilih Yesus dan Yesus tetap hidup di dalam diri kami. Dan kami tetap teguh percaya pada Engkau. Sehingga meskipun ada tantangan, kami tetap bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena damai sejahtera Allah menyertai kami. Sehingga tantangan yang ada di depan kami tetap bisa menghadapinya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang mendengar firman Tuhan. Kami siap dibentuk, biarlah kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Damai sejahtera bersama dengan kalian, Tuhan memberkati. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Mari kita bangkit berdiri dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih yang termulia dan teragung dari Allah Bapa di surga, yang memberikan Yesus Kristus sebagai pembawa damai yang mendamaikan kita dengan Allah. Dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang akan memberikan damai sejahtera dalam hidupmu untuk engkau menjalani hidup menghadapi segala tantangan dan memperoleh kemenangan akan menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.